kita sudah kasih waktu Bapak untuk keluar, kasih waktu lagi untuk Bapak untuk bicara. Kita kasih waktu Bapak untuk bicara, silakan. Apa yang mau ingin disampaikan kepada kami masa aksi terkait dengan apa yang sudah disampaikan kawan-kawan, problematikanya, dan apa kemudian komitmennya dari Polda Kalimantan Tengah terhadap kasus-kasus kriminalisasi, kasus-kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah. Itu dari saya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Salam kebajikan. Salam selamat lingkungan altai. Salam saujud dari Nepelempang. Adil Katalino Bacura Minta Saruga Basrakan Kejabata. Baik, selamat sore semuanya. Hadirin sekalian, saya Kapolda Kalimantan Tengah. Saya sudah mendengar semua apa yang menjadi aspirasi dari sekalian. Dan saya sebagai Kapolda Kalimantan Tengah sudah barang tentu akan melaksanakan tugas pokok kami ini sebaik-baiknya. Kalaupun masih ada hal-hal yang masih kurang, saya berjanji akan saya perbaiki, akan saya benahi. Seruyan Pak, seruyan. Dan tadi beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh adik sekalian, saya berharap karena tadi cukup banyak, tapi sepintas saya sudah sedikit mencatat dalam pikiran hati saya. Dan nanti ke depan adik sekalian sekarang juga ada di Palangkaraya, saya akan sedang untuk kita bahas satu persatu permasalahan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Saya terima kasih banyak adik sekalian hadir dalam kegiatan aksi sore hari ini. Saya berharap untuk kita saling menjaga Kalimantan Tengah, Palangkaraya, ini rumah kita yang harus kita jaga. Dan mudah-mudahan dalam kebersamaan saya dan adik sekalian kita untuk membangun Kalimantan Tengah makin maju dan makin sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, mungkin banyak yang terlewat tadi Bapak. Satu hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan, ini banyak kasus-kasus yang kemudian terjadi di Kalimantan Tengah. Maka kita ini di tengah teman-teman masyarakat aksi dan juga ini juga anggota-anggota Bapak yang ada di daerah. Baik itu kasus yang sudah berlalu, yang sudah ditindak, bahkan kemudian kasus yang sudah ada. Dari dulu kita tidak pernah mendengar yang namanya permohonan maaf secara terbuka dari institusi Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Maka kita menuntut di sini atas kasus-kasus yang sudah terjadi di Bangkal, Kinipan, Seruyan. Seruyan baru seminggu ditangkap itu. Untuk sampaikan di sini komitmennya apa dan juga seharusnya ada permohonan maaf secara terbuka Bapak sebagai institusi tertinggi, sebagai pejabat tertinggi kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Itu yang ingin saya sampaikan Pak. Satu hal kami tegaskan dan kami desak di sini. Terima kasih. Jawab komitmennya gimana komitmennya? Maka tadi jelas adanya sekalian, saya datang ke sini Permohonan maafnya tidak ada Pak. ya, Kasus-kasus siapa? dengan niat baik untuk mengelola keamanan di wilayah Kalimantan Tengah ini. Dan saya kalau tadi baru mendapatkan informasi dari adik sekalian, saya harus cek betul apakah informasi ini bisa benar. Kalau benar, akan saya tidak lanjuti prosedur yang berlaku. Itu jadi saya dan komitmen saya. Ya, tetapi sekali lagi saya meminta juga adik sekalian untuk membantu bersama-sama. Saya jamin akan aman dan tidak ada apa-apa untuk menuntaskan permasalahan tadi disampaikan. Kita telah turun lapangan. Tidak ada permohonan maaf secara terbuka berarti Bapak. Merasa bersalah dong. Sebagai institusi Polda Kalimantan Tengah aja Bapak. Hadirin sekalian, saya sebagai manusia juga, ya. Tidak ada masalah. Kasihan warga Saya juga bisa memohon maaf kepada kalian semua. Saya juga manusia, bukan Baik dari kemarin sudah melakukan kepada saya untuk tetap aspirasi kalian
Tengah, kita akan membacakan poin-poin tuntutan. Kami akan membacakan poin-poin tuntutan yang menjadi keresahan kita bersama. Kita sudah tahu, Bapak, bahwa ada hal yang menjadi kewenangan Polda Kalimantan Tengah, ada juga yang bukan kewenangan Polda Kalimantan Tengah. Tidak harus kita diajarkan soal itu. Kita sudah tahu, sudah paham betul soal itu. Oke, baik. Tuntutan aksi Aliansi Cipayung dan masyarakat Kalimantan Tengah di Polda Kalimantan Tengah. Pertama, mendesak Kapolri untuk mundur ya dari jabatannya. Yang kedua, mengusut tuntas kasus pembunuhan driver ojol secara institusional dan transparan. Yang ketiga, reformasi internal di tubuh Polri secara total dan sesegera mungkin, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Yang keempat, tertibkan moral anggota Polda Kalimantan Tengah yang bermasalah, termasuk Kapolres yang ada di Kalimantan Tengah. Yang kelima, mendesak Polda Kalimantan Tengah untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terhadap kasus represivitas aparat yang terjadi di Kalimantan Tengah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan sampaikan bahwa aksi hari ini bukanlah awal dan juga bukanlah akhir, tapi masih ada perjuangan kita. Kita juga sudah paham betul apa yang harus kita sampaikan di depan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Maka isu-isu nasional, isu-isu kedaerahan yang seharusnya disampaikan di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan kami sampaikan pada hari Senin. Akan kami sampaikan. Oleh karena itu, saya Andri Mulyanto sebagai Korlap sampai ke bawah pun 15.000 tadi, Pak. Oh, ini. Enggak, tanda tangan aja, Pak. Ya, kita terima aja. Enggak. Ya, ini kan aturannya juga seperti itu. ya, Yang ini penting kami menerima. di komitmen, Pak. Bukan saja. Tuntutan kalian Takut tanda tangan. Iya, ini kan kewenangan yang poin 4 dengan poin 5 ini kan kewenangan Polda Kalteng. ini sampaikan Betul. dan disaksikan oleh media semua. Iya, betul. Kalau ini sudah menjamin sampai yang tadi siapa, Pak? Poin 5 sudah clear. Yang menjamin sampai kata siapa? Bagaimana kami bisa tahu? Tanda tangan lah. Mungkin tidak percaya mungkin. Keterbukaan Polda pada nanti berita disampaikan bagaimana? Sekarang Polda Kalteng di internal saja sudah pecah. Pak, ada komitmen. Ada komitmen dari penyidik. Nah, komitmen tadi kan disampaikan secara lisan. Kita sudah dengar. Tapi ini secara tertulis. Jadi apa yang kemudian kami sampaikan ini secara tertulis. Ya ini sebagai komitmen, Bapak. Saya rasa apa yang saya sampaikan itu kan sudah menjadi komitmen. Politikus kita juga gitu, Pak. Maksud tanda tangan doang takut. Dipercaya kalau bukan pernyataan lisan. Ya. Bagaimana kawan-kawan? Kawan-kawan pimpinan lembaga. Harus ditanda tangani. Konkret sudah. Izinlah selipui. Kasih jangka waktu aja, kapan tidak jelasnya? 2 hari kah, 1 hari kah, 24 jam? Oke. Tadi ada media juga sudah melihat, ya. Baik sekali kita sepertinya. Tapi Bapak, ini harus dijamin apa yang kemudian kita sampaikan hari ini menjadi komitmen. Ya Bapak, jadi catatan, menjadi komitmen dari Polda Kalimantan Tengah untuk berbenah. Jangan sampai apa yang kemudian, ini aja Mas.
Apa yang kemudian sudah disampaikan hari ini? Tadi informasinya komitmennya diterima, tapi juga kita minta kepastian bahwa hal yang kemudian kami sampaikan ini bisa dijaminkan. Sampai ke atas. Senin pagi laporan. Kasih berapa kali? 2 kali 24 jam aja. Berapa? 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam, sepakat? Semangat. Kalau misalkan tidak ada komitmen 2 kali 24 jam untuk report kembali, maka kita akan turun kembali. Sepakat? Semangat. Oke. Ya Bapak ya? Dibacakan Pak Kapolda. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semoga menjadi catatan kritis dan juga catatan penting bahwa Polda Kalimantan Tengah pun harus juga berbenah.